yang lain. Setelah saya menjadi orang Kristen, saudara menjadi orang Kristen, kita tetap meneruskan apa yang menjadi bagian dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Pertanyaannya, sudahkah saya selesai belajar untuk mempelajari apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Mungkin secara Alkitab kita bisa habiskan itu dari A sampai Z apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Tapi tentunya bukan itu yang dimaksudkan. Firman Tuhan yang hidup itu boleh menjadi satu bagian yang hidup pula dalam hidup saya dan hidup saudara yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk dimengerti dan untuk dipahami, tetapi untuk saya dan saudara juga hidupi. Sehingga tetap ada satu tantangan, tetap ada satu bagian yang tidak akan pernah berhenti. Sampai saya mati, sampai saudara mati, tidak akan pernah ada orang Kristen retired istilahnya. Karena firman Tuhan ini terus membentuk sampai saya dan saudara ketemu sendiri bersama Yesus di surga. Sehingga dari situlah sebetulnya saudara, firman Tuhan banyak sekali boleh mengingatkan saya, boleh mengembalikan diri saya, bagaimana saya hidup, bagaimana saudara hidup. Tadi dalam perjalanan di sini di radio ada satu kisah yang menceritakan seorang pendeta yang lagi mengkonseling jemaatnya tentang pernikahan. Pendeta ini sendiri lagi main serong dengan istri Kristen yang lain, saudara. Sehingga anak daripada pendeta ini hancur. Tetapi akhirnya setelah makan waktu, anak ini menemukan satu Injil yang sejati di dalam Yesus. Bukan karena hanya bapaknya jadi pendeta, bapaknya akan benar. Bukan karena saya jadi orang Kristen, bisa berbicara sedemikian ini, bisa mengkonseling orang lain. Saya hidup dari apa yang firman Tuhan ajar. Tapi kembali, satu tolak ukur kehidupan saya, satu tolak ukur kehidupan orang Kristen, tentunya firman Tuhan itu yang boleh kita bawa di dalam kehidupan, yang boleh dilihat, yang boleh disaksikan bagaimana saya dan saudara dan mereka yang menyebut diri Kristen itu hidup di dalam firman Tuhan yang mereka sudah ketahui. Karena disitulah sebetulnya ada waktunya. Ada waktunya. Yesus yang sudah diberikan kuasa itu sebetulnya melalui firman Tuhan juga sudah mengingatkan. Filipi 2, 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Akan tiba saatnya semua manusia di bumi akhirnya mengakui. Tapi mungkin sebagian orang saat itu sudah terlambat. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Ibrani 9:27, peringatan bagi yang masih hidup juga bagi saya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Sebetulnya saat inilah saya diingatkan, saudara juga boleh mendapatkan satu kesegaran kembali. Bagaimana saya dan saudara hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita boleh lanjutkan dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa
supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Sehingga Rasul Paulus juga di dalam tulisannya, di dalam pembukaan, dia mengatakan, dengan perantaraannya Yesus Kristus yang sudah menjadi pengantara antara Allah dan manusia, dia boleh diselamatkan, menerima keselamatan, dan diberikan jabatan rasul. Seseorang yang diutus. Jika dulu Saulus di dalam agama Yahudi, dia dikhususkan untuk masuk di dalam kelompok Farisi, yang akhirnya dia karena begitu giatnya di dalam agamanya, dia mengejar-ngejar orang Kristen, mau membunuhnya. Tetapi setelah dia ditangkap oleh Kristus, setelah dia diselamatkan oleh Kristus, dia mempunyai panggilan yang begitu mulia untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ada satu kontras yang saya boleh dapatkan. Bagaimana kehidupan sebelum di dalam Yesus dan bagaimana kehidupan sesudah di dalam Yesus. Kembali satu tantangan bagi diri saya sendiri. Dan biarlah ini juga boleh menjadi tantangan bagi diri saudara. Kita masing-masing masih bergumul. Saya masih bergumul. Dan saya yakin siapapun orang Kristen yang masih hidup saat ini masih bergumul dengan dirinya, dengan dagingnya. Tapi firman Tuhan juga begitu jelas bagi saya. Dan firman Tuhan begitu jelas bagi saudara. Bahwa kita harus menunjukkan identitas yang berbeda. Sebagai orang yang sudah diselamatkan. Yesus pengantara Allah dan manusia. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Yang menghendaki semua orang diselamatkannya. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Kembali saudara satu bagian yang lain dalam Kisah 4, 12, 11, 12 itu firman Tuhan juga mengatakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri yang saya itu berbicara kepada orang-orang Yahudi yang telah membunuh. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebagai orang Kristen bukan menjadi bangga, saudara. Karena saya dan saudara kalau mati akan masuk ke surga. Tapi kita bisa mengucap syukur. Kita menerima anugerah. Tapi di dalam anugerah yang sudah saya dan saudara terima itu juga, kita juga boleh dibangkitkan. Bagaimana melihat sesama kita. Seringkali kehidupan yang penuh dengan tantangan, kehidupan yang penuh dengan pergumulan membuat saya dan saudara itu bisa lemah, lelah, dan kalah. Tetapi di situ bagi saya sebetulnya saya diingatkan. Justru inilah saya dan saudara sudah diselamatkan. Untuk menyadari kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Kita melihat sekeliling kita hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Apa yang saya dan saudara dambakan di dalam keluarga, di dalam teman, di dalam persahabatan tidak terjadi. Bahkan kegelapan itu masuk mungkin di dalam pribadi kita dan keluarga kita, mencoba memporak-porandakan kehidupan Kristen kita. Seringkali itu bisa membuat saya dan saudara discourage, kehilangan kekuatan lagi untuk tetap hidup menjadi orang Kristen. Tetapi sebetulnya disinilah kita harus semakin dewasa dan menyadari dunia ini akan tambah gelap, dan kegelapan itu akan terus mencecer kita. Sadarkah saya? Sadarkah saudara, saat ini sebetulnya panggilan untuk kita bangkit. Panggilan untuk kita sadar, dunia yang ada di sekitar kita sebetulnya oleh firman Tuhan dikatakan akan lenyap. Karena kejahatan, kegelapan,
kehidupan di dalam dosa. Janganlah saya dan